Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Alamsyah, kelas 12 MIPA 8, nomor urut 32. Di sini saya akan menjelaskan respirasi aerob sampai transport elektron. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Saat kamu mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkan energi. Adapun beberapa tahap dalam respirasi aerob yang harus kamu tahu adalah sebagai berikut. 1. Glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya perhatikan gambar berikut. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfat gliserat dengan cara mengikat PI, fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoinol pirufat. Fosfoinol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP merupakan sumber energi nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A, asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH, artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan 1 molekul asetil CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Untuk proses simak gambar berikut. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat dalam kurun COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C adalah bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NADH plus menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikat dengan koenzim A membentuk asetil. Koenzim A asetil CoA. Untuk memudahkan pemahaman tentang dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahap ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul VADH2 dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Asetil CoA 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat.
Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat 6 atom C diubah menjadi asam A ketoglutarat 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam A ketoglutarat 5 atom C diubah menjadi suksinil KOA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil KOA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP, selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksalosetat kembali disertai pembentukan NADH. 4. Transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam krista yang itu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahap sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3 dan oksigen. Simak gambar berikut ini. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut transfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi, elektron ADP dan fosfat anorganik bersentuh membantu ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepas elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersentuh membantu ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H20. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H20. Demikian hasil dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2 jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dari NADH dan FADH2 ditulis sebagai berikut. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya, dengan demikian tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai glikolisis sampai transport elektron akan dihasilkan seperti berikut. Reaksi jumlah glikolisis 2 ATP digunakan untuk transport aktif, dekarboksilasi oksidatif sampai siklus Krebs 2 ATP, transport elektron 34 ATP, total 36 ATP.